Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan daripada pengajian kita, yaitu tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang pada hari ini kita masuk kepada sifat Allah, yaitu wahdaniyat. Sifat wahdaniyat adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wahdaniyat artinya esa Allah Ta'ala. Wahdaniyat artinya esa Allah Ta'ala. Lawannya ta'addud, artinya berbilang-bilang atau banyak. Mustahil ia berbilang-bilang. Wajib Allah Ta'ala esa. Dalilnya qul huwallahu ahad. Artinya, kata olehmu ya Muhammad, bermula Allah Ta'ala, yaitu esa zatnya dan esa sifatnya dan esa af'alnya. Jadi kemudian lagi sesudah qiyamuhu binafsih, semalam Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala juga memiliki sifat wahdaniyat, yaitu esa. Esa Allah Ta'ala baik pada zatnya maupun esa pada sifatnya maupun esa pada af'al perbuatannya. Maksud Allah Ta'ala esa pada zatnya, yaitu Allah Ta'ala itu zatnya tiada berjuzu, tiada berbagian-bagian, tidak berjuzu, tidak berbagian-bagian. Itu maksud zat Allah Ta'ala esa. Maksud daripada berjuzu itu artinya tersusun dari bagian-bagian. Nah, kayak kita ada telinga, ada tangan, ada kaki. Nah, itu namanya berjuzu. Jadi esa pada zatnya laisa latajaza, tidak berjuzu, dan juga laisa yatasanna, tidak dua. Artinya tidak berjuzu dan tidak juga dua. Karena kalau Tuhan itu lebih daripada satu, alam ini rusak. Ada dalam Al-Quran, laukana fihi ma'alihatun lapasadata. Jikalau di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah lagi, niscaya rusak. Rusak. Seikung hendak mencipta, seikung hendak kada, seikung hendak mahujannakan, seikung hendak kada. Nah, jadi Allah Ta'ala wajib bersifat esa. Esa pada zatnya artinya zat Allah Ta'ala tidak berjuzu, tidak terbentuk dari bagian-bagian. Yang kedua, tidak pula dua. Nah, kalau kita tersusun dari tulang, dari daging, kalau kita, nah Allah kada demikian. Dan zat Allah Ta'ala tadi tiada duanya, atau maksudnya tiada zat yang lain menyerupai zat Allah. Itu maksudnya esa pada zatnya, tiada duanya, tiada zat yang lain yang menyerupai zat Allah. Esa pada zat. Kemudian Allah Ta'ala esa pada sifat.
Esa pada sifat Allah banyak. Ada sifat yang menunjukkan zat, ada sifat yang menunjukkan perbuatan. Nah, sifat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, artinya sama. Sifat Allah Ta'ala itu esa, tidak berbilang-bilang. Misal Allah berisi dua kudrat, atau Allah memiliki dua sifat iradat. Kada juga Allah Ta'ala memiliki dua atau tiga sifat ilmu, tidak juga demikian. Jadi Allah Ta'ala esa pada sifat. Misal Allah bersifat ilmu, ilmu yang mengetahui di langit, ilmu itu juga yang mengetahui apa yang di bumi. Ilmu itu juga yang mengetahui apa yang ada di dasar laut. Ilmu itu juga yang mengetahui apa yang ada di alam semesta seluruhnya. Jadi esa pada sifat, artinya Allah esa pada sifatnya. Tidak ada dua sifat yang sama. Misal kudrat. Kudrat itu yang menciptakan ini, dan kudrat itu pula yang menciptakan itu. Allah bersifat kudrat, kuasa. Allah Ta'ala kuasa menciptakan gunung. Kudrat itu yang menciptakan gunung, kudrat itu pula yang menciptakan bulan misal. Sama. Kudrat. Iradat sama. Iradat Allah Ta'ala itu yang menghendaki seseorang mukmin, dan iradat yang itu juga yang menghendaki seseorang kafir. Iradat itu juga yang menghendaki seseorang lahir. Iradat itu juga yang menghendaki seseorang mati. Artinya kada berbeda, iradatnya tetap satu iradat yang itu. Nah, itu esa pada sifat. Kemudian Allah Ta'ala lagi esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan. Arti daripada esa segala perbuatan Allah, yaitu tidak ada sekutu baginya pada memberikan bekas kepada sesuatu apa saja. Jadi hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Apabila di muka bumi ini terjadi sesuatu, di alam semesta ini terjadi sesuatu, tidak lain itu adalah bekas daripada perbuatan Allah semuanya. Jadi pisau kada memberi bekas. Pelihatan kita pisau melukai. Allah Ta'ala esa pada perbuatan, artinya yang melukai itu Allah. Nah, yang memberi bekas hanya Allah. Jadi maksud Allah Ta'ala esa pada perbuatan, yaitu tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu yang menolongi bagi Allah pada memberikan bekas terhadap sesuatu apa jua pun. Api membakar, bukan api itu yang membakar sebenarnya, yang membakar itu Allah Ta'ala. Nah, karena tidak ada yang memberi bekas selain perbuatan Allah. Kada ada yang memberi bekas selain perbuatan Allah, berarti pada hakikatnya esa Allah Ta'ala dalam perbuatan. Banjir, Allah yang berbuat, yang membuat itu banjir. Bukan karena gundul pohonnya, kan hutan gundul misal, bukan karena hutan gundul pada hakikatnya, cuma sababnya hutan gundul, sababnya. Hakikatnya yang membanjirkan Allah, yang membakar lain api, hakikatnya Allah. Karena yang memberi bekas hanya Allah. Allah ta'sira li syai'in minal kainat biquwatih.
tidak memberi bekas segala sesuatu di alam semesta ini dengan kekuatannya. Yang memberi bekas hanya Allah, hanya perbuatan Allah. Nah, jadi kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Nah, jadi hakikatnya kita ini harus mentauhidkan di dalam hati jadi bahwa tidaklah kita melihat sesuatu melainkan mata hati kita melihat Allah sesudah melihat itu sesuatu. Karena Allah esa pada zat tadi, esa pada perbuatan, dan esa pada sifat. Amalan daripada sifat wahdaniyat ini adalah musyahadah, menyaksikan Allah. Karena Allah nang berbuat, Allah nang bersifat, tiada yang berbuat di alam semesta melainkan Allah. Karena Allah esa pada perbuatannya, maka hendaklah kita amalannya musyahadah. Apabila melihat sesuatu, hendaklah melihat Allah pada itu sesuatu. Kan perbuatannya Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan engkau dan Allah menciptakan perbuatan engkau. Makanya Allah Ta'ala esa dalam perbuatan, yang memberi bekas hanya perbuatan Allah. Nah, maka di hati kita hendaklah mentauhidkan. Tidak ada kita lihat sesuatu melainkan mata hati kita, mata hati tapinya melihat Allah. Baik sesudah itu sesuatu, sebelum itu sesuatu, pada itu sesuatu, bersama itu sesuatu, hendaklah melihat Allah. Ada orang berbuat sesuatu perbuatan, orang itu dermawan. Ingat, Allah Ta'ala itu bernama Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Maha Memberi, Maha Pemurah, Al-Karim. Ingat kita melihat orang berkelahi bematian, mati, ingat Al-Mumit, Allah Ta'ala Maha mematikan. Ingat Tuhan. Melihat sesuatu keindahan, ingat Jamil, Jamal, ingat. Nah, jadi melihat sesuatu, ingat dengan Allah, memandang itu sesuatu, memandang Allah dengan mata hati. Baik sesudahnya, imbah tuntung melihat hanya ingat, bisa juga. Atau sebelum melihat sudah ingat segala sesuatu nih, terbit daripada kudrat, iradat, keilukan, dan berbagai sifat-sifat Allah. Atau bersama itu sesuatu, atau pada itu sesuatu melihat Allah. Nah, itu musyahadah ngarannya. Dan musyahadah ini makam tertinggi di dalam ihsan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril, ujar Jibril, apa? Akhbirni anil ihsan, habarkan kepadaku tentang ihsan. Ujar Nabi, anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini namanya musyahadah ngarannya. Seakan-akan melihat Allah, melihat perbuatannya, melihat sifatnya, melihat apapun yang kita lihat dengan mata zahir, maka mata hati kita menyaksikan Allah. Apa yang kita lihat dengan mata zahir, mata hati menyaksikan Allah.
Ini orang nang meyakini Allah memiliki sifat esa. Esa pada perbuatan, artinya seluruhnya yang memberi bekas di alam semesta adalah perbuatan Allah. Maka ketika mata menyaksikan, mata zahir menyaksikan sesuatu, mata hati menyaksikan Allah. Karena kita yakin Allah esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Esa pada kudrat, esa pada iradat. Kita mengetahui sesuatu terjadi itu karena kekuasaan Allah. Ingat, kita melihat sesuatu, oh ini kekuasaan Allah. Melihat dengan mata hati, ini adalah kekuasaan Allah. Jadi melihat Allah dengan mata hati. Mata zahir melihat sesuatu, mata hati melihat Allah. Jadi Allah Maha Esa pada perbuatan, pada zat, pada sifat tadi. Nah, jadi tidak kita lihat sesuatu yang punya sifat, melainkan itu adalah kezahiran dari sifat Allah. Baik sebelumnya, sesudahnya, kita melihat ada yang bersifat, maka itu kezahiran sifat Allah. Ada orang pemurah, kezahiran daripada sifat Allah pemurah. Ada orang kuat, kezahiran daripada sifat Allah yang bersifat kuat. Jadi kita melihat Allah dengan mata hati ketika melihat sesuatu dengan mata zahir. Ini musyahadah ngarannya. Kemudian Maha Esa Allah pada perbuatan tadi, semua ciptaan Allah, melihat semua karya Allah, melihat semua alam semesta, itu hasil dari perbuatan Allah. Nah, jadi untuk supaya kita bisa mengisahkan Allah pada perbuatan, pada af'al, maka kita harus yakin bahwa tidak ada yang memberi bekas pada segala sesuatu melainkan daripada bekas perbuatan Allah. Ini kalau kita hendak musyahadah, menyaksikan, kita harus meyakini dahulu di hati bahwa segala perbuatan yang berlaku di alam semesta itu bekas dari perbuatan Allah. Karena tidak ada yang memberi bekas melainkan Allah. Adapun yang kita saksikan daripada sebab, kan kita melihat sebab ini. Ada orang luka sebab teiris. Ada orang miskin sebab tertipu, bangkrut sebab tertipu. Ada orang kanyang sebab makan. Ada orang lapar sebab kada makan. Ada orang sakit. Macam-macam ada sebabnya. Adapun sebab yang kita saksikan, adanya kanyang misal sebab adanya makan, hilang dahaga sebab adanya minum. Apalagi banyak contohnya. Sebab-sebab tersebut itu hanya sebuah sebab yang tidak memberi bekas. Tersentuh api, akhirnya terbakar, itu kada memberi bekas sebenarnya sebab itu. Yang memberi bekas adalah fi'il atau perbuatan Allah. Kan contohnya banyak tuh. Nabi Ibrahim dilempar ke api, kada terbakar. Karena bukan api yang membakar. Yang membakar Allah, api itu cuma sebab. Api tidak memberi bekas kalau Allah tidak membakar ketika itu. Nah, jadi mengenai sebab, dalam memahami masalah sebab, dan musabab, itu ada 4 golongan manusia. Perhatikan, ini penting.
Ada 4 golongan manusia dalam memahami masalah sebab dan musabbab. Pertama, ada manusia yang berkeyakinan bahwa sebab itu bisa memberi bekas. Misal makan, minum, ujarnya kalau kada makan lapar. Makan itulah yang memberi bekas sehingga kenyang. Ini artinya dia menganggap sebab memberi bekas. Ada makan, ada kenyang, ujarnya. Tiada makan, tiada kenyang. Jadi antara sebab berlazim-laziman. Orang semacam ini sepakat para ulama, orang semacam ini kafir. Mun kada makan, kada kenyang. Inya menganggap makan itulah nang maulah kenyang. Inya menganggap pisau itu nang maulah luka. Inya menganggap api itu nang membakar. Bila kada kena api, kada terbakar. Kenapa kada terbakar? Kada kena api. Kenapa terbakar? Kena api. Nya kada ada Allah Ta'ala di situ. Walhasil sebab di dalam hatinya memberi bekas. Orang semacam ini kafir. Orang yang mengiktikadkan semacam ini, para ulama sepakat orang semacam ini kafir. Nah, hati-hati itu. Karena ia menganggap ada sesuatu selain Allah yang memberi bekas. Ujarnya, obat itu menyembuhkan. Obat itu menyembuhkan. Nah, orang semacam ini kafir. Karena ia menganggap ada sesuatu selain Allah yang memberi bekas. Yang kedua, ada golongan manusia, mereka mempercayai sebab tidak memberi bekas. Ujarnya, sebab itu kada memberi bekas. Tidak memberi bekas pada dirinya sendiri. Tetapi ujarnya, memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah padanya. Seolah-olah kekuatan itu dipisah Allah, diletakkan Allah kepada sebab tadi. Nah, ini ada juga yang demikian keyakinannya. Sebab ujarnya kada memberi bekas dengan sendirinya, tetapi dia memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada itu sebab. Golongan semacam ini ia berkeyakinan, ujarnya kaina makanan tidak mengenyangkan, minuman tidak menghilangkan dahaga, api tidak menghanguskan, air kada membasahi. Nah, tetapi ujarnya makan bisa mengenyangkan karena punya kekuatan yang diberikan Allah kepada itu makan. Air tidak membasahi, tetapi dia akan membasahi dengan kekuatan yang diberikan Allah pada air. Nah, orang-orang semacam ini hukumnya fasik. Seolah-olah Allah berpisah dengan sifat. Modelnya api kada memberi bekas. Api kada membakar. Dia akan membakar apabila diberikan Allah kekuatan untuk membakar. Nah, seolah-olah api itu ada kekuatan juga, dan kekuatan itu dari Allah. Seolah-olah zat Allah berpisah dengan sifatnya, yaitu kuat. Jadi sifat dengan zat itu kada berpisah. Misal seseorang dia bisa melakukan sesuatu karena ujarnya pada dirinya diberikan Allah kudrat. Nah,
Ini memisah kudrat Allah dengan zat Allah. Seolah-olah Allah meletakkan kudrat kepada si hamba tadi. Kada demikian. Itu memisah sifat Allah dengan zat. Jadi, nang kedua orang semacam ini hukumnya fasik. Ujarnya, makan ini kada memberi bekas, makan ini kada maulah kanyang. Nang maulah kanyang itu apabila makan ini diberi Allah kekuatan supaya mengenyangkan. Nah, ini fasik orang kayak ini. Api ujarnya kada memberi bekas, api kada membakar. Tetapi api ini bisa membakar dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada api. Fasik orang nang beriktikad semacam ini. Yang ketiga, ada golongan orang dalam permasalahan sebab musabab ini. Dia mempercayai bahwa sebab tidak memberi bekas. Kada memberi bekas. Yang memberi bekas adalah perbuatan Allah. Rasa pas saja sudah ingat sini deh. Ujarnya, sebab kada memberi bekas. Yang memberi bekas adalah perbuatan Allah. Namun dengan adanya sebab dan adanya musabab. Seperti ujarnya, ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Tetap harus ada sebab juga. Misal, ia berkeyakinan sebab itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Tetapi harus ada sebab. Sebab itu harus ada. Nah, orang semacam ini ujar ulama jahil. Allah bila berbuat terserah Allah hendak pakai sebab atau tidak pakai sebab. Ada ininya berkeyakinan sebab kada memberi bekas, yang memberikan bekas hanya Allah, tapi sebab harus ada. Ada makan, ada kanyang. Kada ada makan, kada ada kanyang. Nah, ini orang ini jahil. Padahal Allah kalau hendak mengenyangkan orang meskipun tanpa sebab bisa. Hakikat pertamanya sudah benarnya sabab kada memberi bekas, yang memberi bekas hanya perbuatan Allah, itu benar. Tapi kalau harus ada sabab, nah ini nang salahnya, maka orang ini jahil. 3 sudah. Jangan sampai kita berada pada nang 3 ini. Pertama tadi, orang yang meyakini sabab itu memberi bekas. Sabab memberi bekas. Bila berkeyakinan sabab memberi bekas, orang ini kafir. Kenapa? Sembuh, minum obat, coba kada minum obat kada sembuh aku, kafir orang ini. Seolah-olah obat ini yang menyembuhkan. Kalau sampai i'tikad dalam hatinya demikian, yang menyembuhkan adalah obat, kafir. Karena dia menganggap ada sesuatu selain Allah memberi bekas. Yang kedua, orang berkeyakinan di hati sabab itu kada memberi bekas. Namun dia bisa memberi bekas dengan kekuatan yang diberikan Allah. Nah, orang ini hukumnya fasik. Kada baik juga fasik di bawah pada kafir. Sabab kada memberi bekas, tetapi bisa memberi bekas dengan kekuatan yang diberikan Allah. Pisau kada memberi bekas, kada melukai. Namun dia melukai dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada pisau. Orang ini fasik. Seolah-olah Allah meletakkan kekuatan pada pisau. Seolah-olah sifat Allah dipisah. Orang ini fasik. Yang ketiga, sabab kada memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Tetapi harus ada sebab. Bila kada ada sebab, kada bebekas. Kanyang harus makan dahulu. Sugih harus berusaha dahulu. Nah, harus ada sebab.
orang semacam ini bodoh. Kenapa? Padahal Allah hendak memberi bekas, hendak berbuat baik dengan sebab bisa, tanpa sebab juga bisa. Nah, nang keempat, ada golongan manusia yang meyakini bahwa sebab tidak memberi bekas dan tidak pasti dengan adanya sebab. Ada musabab, kada mesti. Yang memberi bekas adalah fi'il atau perbuatan Allah. Seperti ujarnya, dengan makan belum tentu kenyang. Dengan minum tidak pasti hilang dahaga. Kenapa? Karena sebab tadi kada memberi bekas dan Allah berbuat, bisa pakai sebab, bisa kada. Contoh, Abdullah bin Husain. Abdullah bin Husain senang mengganggu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini bila hendak minum, mengambil banyu ke Sungai Purat, hendak mengambil air ke Sungai Purat, dipanahi oleh Abdullah bin Husain. Kada jadi. Bila hendak mengambil banyu ke sungai, dipanah oleh Abdullah bin Husain, kada jadi lagi, sidin diganggu. Lalu ujar Sayyidina Husain, ya Allah, matikan Abdullah bin Husain dalam keadaan haus. Jadi Abdullah bin Husain ini bila haus minum, kada ampi-ampi haus, bertambah haus lagi. Bila minum bertambah haus, minum bertambah haus. Jadi kada mau hilang dahaga dengan sebab minum. Nah, berarti di sini minum kada memberi bekas nih, banyu kada memberi bekas. Sampai akhirnya Abdullah bin Husain ini mati kehausan dalam keadaan parut gembung. Padahal banyu masuk tapi kada hilang-hilang haus. Ini Abdullah bin Husain. Berarti di sini air kada memberi bekas. Biasanya makan biasanya sepiring hanya kenyang. Sepiring dulu makan hanya kenyang biasanya. Orang tuh bila lapar makan sepiring kenyang. Bila lapar makan sepiring kenyang. Hari itu nya lapar, hendak bener makan nih, biasanya bila makan sepiring nih kenyang. Bebai hendak makan dimamai oleh bini, kenyang langsung. Bisa saja Allah mengenyangkan tanpa makan. Makan hanya sesuap, biasanya sepiring hanya kenyang. Ini sesuap bini bemamai, kenyang langsung parut. Nah, bisa aja kalau kenyang kada pakai makan, bisa aja. Nah, jadi etikat orang nang benar nang golongan keempat ini. Sabab kada memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Dan kada mesti Allah Ta'ala berbuat harus selalu dengan sabab. Bisa dengan sabab, bisa dengan kada. Allah hendak mengayakkan seseorang bisa dengan sebab. Sebab inya berusaha, sebab inya ini, macam-macam. Ada juga nang kada pakai sebab. Allah hendak membuat seseorang sakit, bisa dengan sebab, bisa dengan kada. Allah hendak memberi orang rizki, bisa dengan sebab, bisa dengan kada. Ada seorang ulama bernama Abu Husain An-Nuri. Abu Husain An-Nuri ini seorang ahli sufi. Abu Husain An-Nuri, beliau pernah mendengar hatib, ada suara tapi kadada orangnya. Ujar suara itu, wahai Abu Husain An-Nuri, wahai Abu Husain An-Nuri, umur engkau ini tersisa 15 tahun lagi. Lalu ujar suara itu, engkau hendak hidup dengan sabab
atau tanpa sabab? Ujar Abu Husain An-Nuri, amun aku pakai sabab lapah, salang bemasak dahulu nasi, salang mencari dahulu, salang menyuap dahulu. Ujar Sidin, aku hendak tanpa sebab. Akhirnya Abu Husain An-Nuri hidup 15 tahun tanpa makan, tanpa minum. Kada denang masuk ke perut Sidin tetap hidup. Nah, Allah bisa berbuat dengan tanpa sebab. Nah, jadi ini etikat nang keempat. Ini orang nang mukmin. Sebab kada memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Namun Allah berbuat, terserah Allah, bisa dengan sabab, bisa juga tanpa sabab. Jadi nang tiga tadi, ketiganya tuh salah. Ada nang kafir meyakini sabab itu memberi bekas. Ada nang fasik, sabab kada memberi bekas, tetapi dia memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah. Ini fasik. Nang ketiga, sabab kada memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah, tetapi harus ada sabab. Mun kada makan kada mau kanyang, memang nang memberi bekas Allah. Cuma mun kada makan kada kanyang. Nah, ini bodoh, jahil. Nang benar, sabab kada memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah. Dan Allah berbuat bisa dengan sebab, bisa dengan tanpa sebab. Nah, jadi Allah Ta'ala esa pada zatnya, esa pada perbuatannya, dan esa pada sifatnya. Nah, lalu kalau orang sudah musyahadah demikian, selalu menyaksikan perbuatan Allah, sifat-sifat Allah di alam semesta ininya, melihat, oh, nang berbuat ini Allah Ta'ala, nang memberi bekas Allah Ta'ala, maka pertama dia tidak akan menyalahkan makhluk, karena hatinya melihat gerak-gerik makhluk itu merupakan fi'il Allah. Ini satu dahulu buahnya. Orang ini kada akan meniwas menyalahkan makhluk dengan apapun yang terjadi. Ingat, nang memberi bekas hanya Allah. Makhluk itu hanya, perbuatan makhluk itu hanya majaziun, hanya majas. Majas itu artinya tidak sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, melihat sebab manusia nang berbuat, perbuatan mereka itu majas kada sebenarnya. Misal mobil, ada mobil, kalau ada juga mobilan. Nah, mobil ada mobilan, rumah ada rumahan. Kalau Allah nang berbuat ini nang sebenarnya. Kalau makhluk kita lihat berbuat ini cuma majas, kada sebenarnya. Misal mobil, ada mobilan, nah, nang hakikatnya ya mobil, nang majasnya itu ya mobilan, modelnya itu kada sebenarnya. Nang memberi bekas hanya Allah. Kita melihat terjadi sesuatu, oh ini hamba, ini cuma mazharnya aja, majasnya aja. Nah, pertama orang nang semacam ini kada akan menyalahkan makhluk, karena ia melihat gerak-gerik semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik menyakiti hatinya, baik menyakiti badannya, menyakiti perasaannya, sadarnya nih Allah hendak menguji. Karena makhluk kada akan bisa berbuat demikian tanpa Allah Ta'ala. Ini perbuatan Allah. Ini adalah perbuatan Allah nang hendak demikian. Hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Kenapa berbekas pada kita? Ini perbuatan Allah ini. Berarti mungkin Allah hendak menguji kita dengan orang lain. Allah hendak menyakiti kita, hendak menguji kita tadi. Cuma ingat, ini perbuatan Allah. Nah, pertama orang ini kada akan meniwas, menyalahkan dengan perbuatan makhluk. Yang kedua, hilang dengki, hilang rasa dengki. Bila orang ini musyahadah seperti itu, perbuatan, semua perbuatan adalah perbuatan Allah, kada ada lagi dengki. Melihat orang lain dapat nikmat, ingat nang memberi nikmat itu pasti Allah. Dan Allah bila hendak memberi nikmat, kada siapapun nang bisa memaksa Allah
berarti murni kehendak Allah. Kalau kita kada senang, berarti kada senang dengan perbuatan Allah. Jadi kita dengki orang lain dapat nikmat. Maka ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sebenarnya kita terang-terangan memusuhi Allah. Karena seolah-olah kita menganggap Allah salah dalam mengambil keputusan. Allah bila memberi seseorang nikmat itu murni kehendak Allah. Kada ada yang memaksa Allah. Lalu kita kada senang orang itu dapat nikmat, maka berarti kita menganggap Allah salah dalam mengambil keputusan. Dan kita memusuhi Allah terang-terangan. Nah, orang nang musyahadah Allah Ta'ala Esa dalam perbuatan, inya kada akan dengki kepada orang lain. Hilang dengki itu, hilang. Nang ketiga, orang itu kada mau benci kepada orang lain. Ibarat benci di mulut itu syariat saja, supaya menunjukkan bahwa orang itu salah. Hatinya tetap kada membenci. Nang keempat, tidak mau menggibah. Karena menggibah perbuatan Allah. Menyebuti kejelekan orang. Pada hakikatnya sadar tadi, tidak ada yang memberi bekas. Tidak ada yang berbekas perbuatan makhluk, yang berbekas hanya perbuatan Allah. Lalu kita menggibah. Nah, menggibah Allah Ta'ala kita. Nah, orang ini kada mau menggibah. Menyebut kejelekan orang kada mau. Nang keempat, kada mau dendam. Nang kelima, kada mau mencela ataupun marah. Kada mau mencela samaun mencela Allah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berbelanja nukar buah, dibawa beli ke rumah, rupanya buahnya dimakan oleh nang bini masam. Nang bini ini marah, buahnya masam. Ujar Sidin, ikam marah awan siapa? Marah awan aku, ya. Aku ini amun kawa, ujar Sidin, yang paling manis kutukarakan. Cuma karena aku kada tahu, sudah ikam rasai ternyata masam, menyalahkan aku kada pantas. Karena aku, kalau seandainya aku memilih yang paling manis kutukarakan. Amun ka itu menyalahkan tukang jual ka pulang, ujar Sidin. Menyalahkan tukang jual. Tukang jual tuh amun hendaknya nang manis pada itu lagi, supaya inya payu berjualan. Nah, diam nang bini. Namun ka itu sebuting aja lagi nang ikam salahkan ni nang maulah. Siapa nang maulah? Allah Ta'ala. Nah, jadi namun ikam marah, ikam nang maulah tu aja lagi nang ikam marahi, berarti mun memarahi aku mun kawa paling manis kutukarakan. Jadi sidin nukar kada merasai. Sakali nang bini merasai masam. Jadi namun marah awan aku salah ikam, karena aku mun paling kawa, amun kawa paling manis kutukarakan. Menyalahkan penjual, sama penjual mun kawa nya paling manis dijualnya supaya nya payu. Masa ikong aja lagi Sidin, nang mau ulah aja lagi nang ikam salahkan. Nah, jadi sama itu, kita kada kau marah. Nah, jadi Allah bersifat wahdaniyat Esa. Bila Esa berarti Esa pada zatnya, makna Esa pada zatnya, Esa zatnya tidak berjuzu, laisa yatajazza, kada berjuzu, kada terbentuk dari bagian-bagian. Kemudian laisa yatasanna, kada ada duanya. Artinya kada ada nang sama zat dengan zat Allah. Nah, kemudian Esa pada sifat, Allah memiliki sifat yang tiada duanya. Misal Allah memiliki kudrat, kudrat itu juga yang berkuasa pada sini melakukan ini, kudrat itu juga yang kuasa melakukan ini, kudrat itu juga yang kuasa melakukan itu. Kada dua kudrat. Nah, kemudian Allah Esa pada perbuatan Allah Ta'ala
yang berbuat dalam sekalian alam semesta, yang lain kada memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah, yang lain hanya sabab. Sabab layu asir, sabab kada memberi bekas. Ingat itu. Ingat situ. Kemudian sifat Allah kudrat.